Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab routing. Untuk materinya yaitu ada konsep klasifikasi routing, ada routing table dan route flags, ada pengenalan static routing dan studi kasus static routing, ada konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, ada OSPF refer topologi, ada OSPF tes koneksi dan redistribute default route. Untuk pengenalan dan klasifikasi routing, yaitu routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Static routing, routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, untuk ini router yang pertama dan ini untuk router yang kedua. Dynamic routingnya yaitu ada IGP dan IGP. Untuk distance vector ada link state, ada hybrid, ada path vector, ada RIV, IGRV. Untuk yang selanjutnya yaitu ada IGV dan IGV. Interior Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Contoh protokol IGP, Distance Vector Routing Protocol, jauhnya short networking menuju destination berdasarkan metrik. Metrik dihitung dari hop count, counts, bandwidth, delay, dan lain-lain. Yang pertama, RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua, RIP/2. Yang ketiga, IGRP, yaitu Internet Gateway Routing Protocol. Link State Protocol mengetahui topologi jaringan secara keseluruhan dengan mengumpulkan informasi dari setiap router dan mengetahui topologi jaringan secara lengkap dan detail. Yang pertama, OSPF atau Open Source Path Bridge. Yang kedua, IS, Hybrid Routing Protocol. Yang ketiga ada IEGRV. Exterior Gateway Protocol, yaitu digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya ISP ke ISP, perusahaan ISP atau kampus ke ISP. Contoh protokol IGP yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Untuk routing table dan routing flags yaitu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table dibentuk dari semua yang berasal dari dynamic routing protocol. Semua route untuk network yang direlease connected ke router. Konfigurasi tambahan yaitu static route. Untuk D yaitu dynamic, untuk A yaitu aktif, ya untuk C yaitu connection, untuk S yaitu static, untuk O yaitu OSPF, untuk R yaitu RIV, untuk BGV, untuk M MMA, untuk B black hole, P prohibit, U unreachable, untuk X disable. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengenalan static routing dan studi kasus static routing. Untuk konsepnya yaitu statik diperlukan dalam beberapa situasi tertentu pada kebutuhan spesifik dan karakteristik jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk melakukan lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan.
Untuk static routingnya yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, jadi static ini apa sih? Intinya static routing kemana lewatnya? Bisa misalnya jadi ingin ke network A terus lewatnya kemana? Bisa masuk ke B. Jadi tujuannya ke arah manapun fungsinya router ini untuk menghubungkan banyak komputer yang berbeda network ataupun menghubungkan banyak perangkat berbeda networknya. Untuk studi kasus, yaitu ada static routing 2 router, static routing 3 router, static routing 4 router, lalu koneksi with internet. Materi yang selanjutnya itu konsep dynamic routing. Routing dinamik merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol, distance atau vektor atau RIV, IGRV. Link State OSPF atau ISIS Hybrid EIGRP EGP Exterior Gateway Protocol dan BGP. Nah, ini dynamic router. Terus jadi interior gateway protocol atau IGP. Terus exterior gateway protocol atau EGP. Untuk ini itu ada distance vector, ada link state, ada path vector. Terus ada RIV versi 1, satu GRV, ada RIV versi 2, IGRV, OSPF, ada ISIS, ada BGP. Itu materi selanjutnya pengenalan OSPF. OSPF atau Open Source Part Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGF dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IP versi 4 atau versi 2 dan IV versi 0 atau versi 3. Konsep cerita kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Route yang dipilih sesuai kecepatan atau OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini terwujud dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Untuk OSPF lab, yaitu merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendapatkan DAC sebelumnya ke dalam OSPF, mencoba menambahkan router dengan network baru, dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Untuk OSP area itu tujuannya untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutian. Yang pertama itu backbone area 0 atau area ID 0.0.0.0 atau bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua yaitu standar atau default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0 backbone area. Yang ketiga ada sub-area. Area yang paling ujung, area ini tidak menerima advantage external route, digantikan default area. Yang keempat yaitu not so stubby area, yaitu stubby area yang digunakan yang tidak menerima external route
digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Untuk materi selanjutnya itu ada OSPF Free File Topology. Matikan semua device-nya, login seperti biasa pada router dan Winbox via lalu router 1 untuk router 2 sampai 4. Disable semua router flags AS di semua router agar tidak bertabrakan dengan OSPF-nya. Untuk materi selanjutnya itu OSPF test koneksi dan redistributor default route. Jadi kalian yang pertama buka aplikasi Winbox, kemudian pilih routing, lalu klik OSPF. Kemudian kalian akan masuk ke dalam ini, klik instances, kemudian ID routernya yaitu 0.0.0.0. Setelahnya akan muncul seperti ini. Klik routers, terus klik general, terus klik default route, ininya itu diganti dengan ini, terus klik apply, lalu klik OK. Terus nanti akan muncul lagi seperti ini. Klik masuk ke dalam ini, caranya masuk ke dalam ini menggunakan pin 888. Setelah melakukan semua cara ini pasti akan muncul gambar yang seperti ini ya teman-teman. Setelah di ping 88 lalu enter dan kalian akan muncul kayak gini ya teman-teman. Sekian materi mengenai routing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.